Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau Tuhan kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami sama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bertatalah atas hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri semua, kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namanya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sepenuh sukacita. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri kelegaan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita.
Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat boleh lambaikan tangan bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Saudara yang termulia bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari
kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, Kau ada di setiap musimku, Kau penyelamatku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap,
imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau setia Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Engkau setia, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Kau segalanya, Kau segalanya. Oh, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Sembah Kau, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau. Haleluya.
Tuhan nyata dan berkuasa. Imanku percaya, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Di dalam anugerah-Mu, kami tahu kami terima banyak hal yang terbaik yang sejak awal Tuhan sudah siapkan buat kami. Hari ini secara khusus kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga. Kiranya ada sebuah pesan yang kuat yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kami, supaya sungguh kami mendapati jalan-jalan hidup kami, perjalanan iman kami. Kami dapatkan ada roh yang menyala-nyala di dalam diri kami, dalam pengiringan kami, untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap untuk terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita secara khusus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang lebih tepatnya beberapa hari yang lalu ya, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri ya. Tapi kemudian kita putuskan kita rayakan di hari ini berbarengan dengan ibadah kita saat ini. Baik Bapak Ibu, saya mau sodorkan sebuah pemikiran, sebuah kebenaran firman Tuhan. Bisa ditampilkan? Oke. Ini tema yang saya ingin kita pikirkan dan renungkan bersama-sama. Tema ini menjadi perenungan saya beberapa hari sebelumnya. Sebelum ini benar-benar menjadi kuat, menjadi berita yang Tuhan taruh di hati saya. Tema kita adalah kepentinganku. Ya, apa? Kepentinganku. Kelihatannya bukankah ini hal yang egois? Kita memikirkan kepentingan kita. Bukankah kita sedang berpikir, Pak, itu kan natur dosa yang selalu berfokus memikirkan diri sendiri. Bukankah Alkitab enggak mengajarkan kita untuk memikirkan diri kita sendiri? Bukankah Alkitab kemudian mengajar kita supaya kita belajar mengedepankan, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita? Nah, bagaimana dengan ayat visi yang kita sudah seringkali pelajari bersama-sama? Bapak Ibu, Roma pasal 15 ayat yang pertama. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan apa? Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Alkitab sudah jelas mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan itu tidak fokus pada diri sendiri. Betul? Tapi bukankah tema kita hari ini bicara tentang kepentinganku? Kepentingan diri sendiri? Kalau saya tidak pikirkan diri saya, siapa yang pikirkan diri saya? Bukankah itu pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita?
Tapi jelas bahwa memang Alkitab beritahukan kepada kita, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bahkan ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus, ini kewajiban kita, harus mencari kesenangan sesama kita. Demi apa? Kepentingan kita? Kebaikan kita? No. Alkitab bilang bahwa setiap kita harus punya inisiatif, cari cara bagaimana caranya supaya kita ini mencari kesenangan, kepentingan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangun dia. Bapak Ibu, kalau kita cuma berhenti sampai di sini, maka kita akan banyak mencemaskan akan kehidupan kita sendiri. Bagaimana mungkin Pak memikirkan orang lain terus tanpa memikirkan diri sendiri? Bukankah saya bertanggung jawab dengan kepentingan saya? Bukankah saya juga bertanggung jawab dengan kehidupan saya sendiri? Nah, Bapak Ibu, kenapa Alkitab kemudian tadi mengingatkan kita supaya kita jangan mencari kepentingan kita sendiri? Ternyata ayat yang ketiga juga berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, ini menjadi menarik waktu saya membaca ayat ini Bapak Ibu. Ketika Alkitab berkata, jangan kamu mencari kesenanganmu, jangan pikirkan kepentinganmu sendiri, belajar memikirkan kepentingan orang lain, belajar mencari kesenangan orang lain. Demi apa? Bukan demi kebaikanmu, demi kebaikannya, untuk kemajuannya. Bapak Ibu, waktu kita memikirkan kepentingan orang lain, waktu kita kemudian mengupayakan kebaikan orang lain, tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai? Waktu kita melihat perubahan dalam hidup mereka, percayalah kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena itu, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, maka benarlah apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini. Ya, bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Lalu, ini kan pertanyaannya, berarti bicara tentang kepentinganku itu tidak disorot dari sisi kita. Karena jelas bahwa memang Tuhan tidak mau kita jadi orang yang egois, betul? Tuhan tidak mau kita jadi orang yang hanya berfokus pada diri sendiri. Kalau begitu, bagaimana dengan kepentinganku? Jelas ini disorot dari sisi Tuhan. Ya, ini kita menyoroti kepentingan kita dari sisi Tuhan. Kenapa? Karena ayat 3 berkata begini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Berarti apa yang Yesus cari? Kemudian untuk kepentingan siapa semua hal yang dia sudah lakukan di dalam dunia ini? Untuk kepentingan siapa? Yesus kemudian tinggalkan surga, datang ke dunia. Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingannya. Alkitab berkata untuk kepentingan saya. Untuk kepentingan kita manusia. Amin. Bapak Ibu coba pikirkan sejenak. Ya, bahwa Tuhan yang akan memikirkan kepentingan kita. Karena dia datang ke dalam dunia bukan untuk kepentingannya. Dia datang ke dunia untuk kepentingan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara kelak nanti bisa bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Coba, bukankah Tuhan tidak mencari kesenangannya sendiri? Karena tujuan kedatangannya justru menderita karena dosa manusia. Dosa saya dan dosa kita semua. Wow. Artinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan memikirkan kepentingan saya dong. Iya kan? Dan faktanya memang Tuhan selalu memikirkan kepentinganku. Tuhan memikirkan kepentingan kita.
untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita, untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita, untuk keuntungan kita. Tuhan mau kita untung dan berhasil. Betul? Bukankah itu rancangannya? Kepada Yosua dia berkata, supaya perjalananmu apa? Perjalananmu, bukan perjalananku kata Tuhan. Perjalananmu berhasil dan beruntung. Artinya Tuhan tidak mau kita rugi. Tuhan mau kita untung. Tuhan mau kita berhasil. Bahkan semua hal yang dia ajarkan demi kepentingan kita juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian dia suruh kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah maksud saja. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Apakah kita menangkap sesuatu? Bahwa kalau Tuhan berkata jangan fokus pada dirimu sendiri, itu karena Tuhan memikirkan dirimu. Tuhan pikirkan kepentingan-kepentingan kita, Bapak Ibu. Ya, bahkan Daud berkata begini, langkah-langkah orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah menuliskan hal-hal yang akan kita jalani dalam kitab-kitabnya. Saudara bayangkan, Tuhan itu memikirkan kita sejak awal. Oleh karena itu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, lebih untung mana? Kita yang memikirkan diri kita sendiri untuk kemajuan kita, untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita, atau lebih berguna mana, lebih untung mana Tuhan yang memikirkan tentang kepentingan kita? Halo? Saya lebih memilih biarkan Tuhan yang memikirkan kepentingan saya. Karena apa yang dia rancangkan tidak pernah gagal. Apa yang dia kerjakan tidak mungkin gagal. Alkitab berkata kalau dia buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau itu berkat memang Tuhan sediakan buat kita, tidak ada satupun kekuatan yang bisa merampasnya. Betul? Tuhan memikirkan kita sedemikian rupa. Itu sebabnya saya percaya bahwa ketika Tuhan bilang gini, jangan hanya fokus pada dirimu sendiri saja. Belajar pikirkan orang lain, belajar cari kesenangan orang lain. Demi kebaikannya, demi untuk membangunnya, demi untuk kemajuannya. Karena aku yang akan pikirkan hidupmu. Saya pegang jaminan itu dong. Karena apa? Karena Tuhan selalu benar. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah salah dalam semua rancangannya. Terbukti dalam berbagai macam kesesakan sebagai penolong. Yesus selalu sangat terbukti. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat satu ayat ini. Dalam satu peristiwa sebelum Yesus naik ke surga. Beberapa hari sebelum Yesus naik ke surga, dia kemudian berbincang-bincang dengan murid-muridnya di salah satu pertemuan makan malam. Nah, saya mau mengutip ayat ini. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum peristiwa dia naik ke surga. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian A. Yesus bilang begini, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sekali lagi, Yesus bilang begini, namun benar yang kukatakan ini, yang aku sampaikan kepadamu ini adalah hal yang benar. Apa itu? Adalah lebih berguna bagi siapa? Bagi kamu jika aku pergi. Bahkan untuk kepergiannya, untuk kembalinya dia kembali ke rumah Bapa di surga, itu demi untuk kepentingan kita. Jelas Alkitab berkata begini, Yesus sedang berkata ini yang benar, bahwa semua hal yang aku kerjakan di dalam dunia ini, semua hal yang aku lakukan di dalam hidupmu hanya semata-mata untuk sesuatu yang lebih berguna bagimu.
untuk naik ke surga. Itu untuk kepentinganku, untuk kepentinganmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi semua hal yang kita alami selalu baik dan berguna untuk kepentingan kita sendiri. Tapi Pak, faktanya yang saya alami, realita yang saya lihat hari ini tidak mendatangkan kebaikan. Tidak ada hal yang berguna. Ingat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Mereka yang taat kepada seluruh perintah-perintahnya. Jangan lupa, ciri utama orang yang mengasihi Tuhan, selalu Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintahku. Bapak Ibu, kalau hari ini belum terlihat baik, itu karena Tuhan sedang bekerja. Yesus berkata, sampai hari ini Bapakku di surga terus bekerja. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja di dalam kehidupanmu. Semua hal yang Tuhan kemudian lakukan dalam kehidupan kita, bahkan kembalinya Dia kembali ke surga, kepergiannya ke rumah Bapa di surga, itu supaya yang terjadi dalam hidup kita adalah lebih berguna bagimu. Bapak Ibu, saya tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, betul? Sampai-sampai semua yang Dia lakukan, yang Dia rencanakan, itu semata-mata supaya yang terjadi adalah lebih berguna bagimu. Bagaimana mungkin kemudian kalau kita menyadari bahwa semua yang Yesus lakukan itu untuk kepentinganku. Bagaimana mungkin kemudian kita menjadi patah semangat, kita kemudian kehilangan harapan, kita tidak bersemangat lagi, roh lagi tidak menyala-nyala. Kemudian kita stagnan dengan perjalanan iman kita, keraguan kemudian menyerang hati kita untuk meragukan penyertaannya, penyediaannya, pemeliharaannya, kekuatannya. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Dia merancangkan hal yang kemudian Dia katakan untuk menjadi lebih berguna bagimu, percayalah semuanya itu hanya untuk membawa kita pada sebuah perjalanan yang berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah sekarang Bapak Ibu, kemudian kita coba belajar. Ya, Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi untuk kepergiannya. Bahkan itu juga untuk kepentingan kita. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus tahu bahwa kalau Dia tidak pergi, penolong itu tidak akan datang dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya penolong, percayalah Bapak Ibu, kita akan mengalami banyak tantangan, kesulitan yang pada akhirnya membuat kita menyerah dan putus asa. Kemudian menjadi kecewa. Kalau sudah menjadi kecewa, sudah dekat dengan yang namanya meninggalkan Yesus. Menyangkal Yesus. Karena Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menyangkal aku. Dan menolak aku. Bapak Ibu, sekarang coba kita pikirkan bersama-sama. Apa kepentinganku yang disiapkan Tuhan dengan kenaikannya ke surga? Tadi Dia bilang lebih berguna bagimu, ya, untuk kepentinganmu, untuk kebaikanmu, untuk keuntunganmu, untuk kemajuanmu, aku pergi. Nah, sekarang mari kita belajar, ya, apa kepentinganku yang sedang diperjuangkan Tuhan dengan kembalinya Dia ke surga? Apa kepentinganku yang sedang disiapkan oleh Tuhan dengan naiknya Dia kembali ke surga? Yang pertama Bapak Ibu,
supaya saya ya diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Ini hal yang pertama yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Demi kepentingan kita, demi sebuah kehidupan yang lebih berguna bagi kita. Yaitu kita orang-orang percaya akan diperlengkapi dengan kuasa. Bahkan Yesus sampai begini, dia melarang murid-muridnya, jangan tinggalkan kota ini sampai kamu menerima apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Wow. Sekarang coba kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 49. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, aku akan memberikan kepadamu. Kepada siapa? Saya. Untuk siapa? Saya. Betul? Untuk kita. Tapi waktu kita membaca ini, untukku. Ya. Tetapi siapa? Kamu. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita. Tetapi kita harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Terjemahan The Message itu lebih menarik. Bapak Ibu coba perhatikan. Dikatakan gini, apa yang datang kemudian adalah sangat penting. Ya. Apa yang datang kemudian setelah aku pergi adalah sesuatu yang sangat penting, pribadi yang sangat penting. Aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Jadi tinggallah di sini di kota ini sampai Dia datang. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu sekali lagi bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semata-mata supaya ini yang terjadi lebih berguna bagimu. Untuk kepentinganmu, apapun yang Tuhan lakukan untuk kepentingan kita. Dia datang ke dunia, tinggalkan surga untuk kepentingan kita. Dia kasih perumpamaan, kalau ada 100 domba, satu saja yang hilang. Dia berkata gini, aku tinggalkan yang 99, aku akan cari yang satu. Aku akan cari dirimu. Ya, kemanapun kamu bersembunyi karena dosa, aku akan sampai di sana dan mendapatkanmu kembali. Saudara bisa lihat enggak kasihnya yang luar biasa? Alkitab berkata, Paulus bilang begini, kalau anaknya saja dia kasih, masa hal yang lain berkaitan dengan kebutuhan hari-hari Tuhan tidak pikirkan? Tuhan pikirkan. Yesus kemudian datang ke dunia dan memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Saya mau tanya bapak-bapak yang ada di tempat ini, apakah perlu anak kita menyampaikan dan menyodorkan proposal kepada kita berkaitan dengan kebutuhannya? Tidak perlu. Kita sudah memikirkan kepentingan mereka, betul? Kita pikirkan pendidikan mereka, kita pikirkan kesehatannya, kita pikirkan masa depannya. Semua bahkan gini, yang kita pikirkan hanya untuk anak-anak kita. Waktu saya punya anak, saya nggak pernah pikirkan lagi terlalu penting diri saya. Yang penting anak saya bisa makan, punya pendidikan yang baik, mempersiapkan masa depan bagi mereka. Bapa di surga kemudian kasih yang terbaik karena kita bernilai, karena kita berharga. Dia memikirkan kepentingan kita. Jangan sampai kemudian kita melihat diri kita tidak bernilai. Bapak Ibu, kita sangat bernilai.
kita sangat dikasihi tanpa syarat. Walaupun kita seringkali berontak kepada Dia. Walaupun seringkali kita mempertanyakan Tuhan akan janjinya. Karena kita mengalami banyak situasi yang tidak nyaman. Bahkan seringkali kita meragukan Tuhan ketika perubahan yang kita harapkan belum terjadi. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Bahkan kalau boleh Dia datang dan berkata kepada kita, semua yang aku izinkan itu terjadi hanya semata-mata untuk menjadikan sebuah keadaan yang lebih berguna bagimu. Kalau kita punya Bapa yang seperti itu, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa kemudian kita perlu diperlengkapi dengan kuasa? Apa sih pentingnya? Sampai-sampai kemudian Yesus bilang gini, jangan tinggalkan kota ini ya. Tunggu di sini. Sampai pribadi itu datang dan kamu diperlengkapi dengan kuasa. Semalam berbincang-bincang dengan beberapa teman. Kita ngobrol tentang murid-murid Yesus. Bukankah mereka orang-orang pecundang yang waktu Yesus ditangkap dan mereka lari tinggalkan Yesus? Betul? Waktu Yesus ditangkap semua tercerai berai, tinggalkan Yesus. Tapi lihat, waktu Yesus berkata gini, jangan tinggalkan kota ini sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi dengan kuasa. Sudah tahu apa yang terjadi setelah itu? Alkitab catat mereka memberitakan Injil dengan berani. Tidak ada ketakutan dalam hidup mereka. Mereka kemudian tidak lagi pikirkan diri mereka sendiri. Mereka mulai mengerjakan kehendak Allah dalam hidup mereka sampai selesai. Apakah mereka kemudian kekurangan makan dan lain sebagainya? Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dalam perjamuan makan kemudian Yesus berkata begini, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan selalu bersama dengan kamu dengan hadirnya pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita belajar. Mengapa kita perlu diperlengkapi dengan kuasa? Ya. Yang pertama coba lihat, karena kehendak Allah tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan manusia. Yesus tahu bahwa kita tidak mungkin bisa mentaati apa yang Dia mau. Mengampuni aja kadang-kadang kita masih pikir-pikir gitu ya. Memberi kita masih pikir-pikir, apalagi kasih nyawa. Ya dong. Kehendak Allah tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan manusia. Coba lihat ayat ini, Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan, pertentangan. Ya, keinginan daging kita ini, tubuh kita ini daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi kalau kita mau tanya, musuh Tuhan adalah nih daging kita. Ya. Iblis sudah dikalahkan, tapi musuh terbesar kita adalah gini, keinginan daging kita. Nah, ini perlu ditaklukkan. Saudara tidak mungkin mampu mengalahkan keinginan dagingmu tanpa otoritas kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, terbukti dari perjanjian lama. Bangsa Israel gagal terus. Tuhan membuat perjanjian dengan Adam gagal. Tuhan perbaharui buat perjanjian dengan Abraham. Ya, kita tahu kan, Abraham kemudian juga ya melakukan satu kesalahan. Ya, dengan kemudian meniduri Hagar dan kemudian kekacauan itu terjadi sampai hari ini, bukan? Halo?
Tuhan membuat perjanjian kembali dengan Daud. Dia terus membuat perjanjian karena dia tahu gini, dia mau manusia benar-benar hidup bahagia sesuai dengan apa yang dia rancangkan. Tapi tidak ada satu manusia yang bisa menggenapi perjanjiannya. Lalu kemudian manusia Yesus Kristuslah yang menggenapinya. Dan Yesus berkata, aku telah menggenapi semuanya. Sudah selesai. Bapak Ibu, keinginan daging kita adalah perseteruan terhadap Allah. Karena apa? Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Coba, saudara tahu kan bahwa kita harus ibadah. Saudara tahu kan bahwa kita harus mengasihi. Kita tahu, tapi lihatlah keinginan daging kita nggak takluk. Saudara harus salibkan itu. Saudara harus sangkal diri kita. Baru kita punya kekuatan untuk bisa melakukan kehendak Allah. Nah, coba perhatikan gitu. Ini, hal ini memang tidak mungkin baginya. Gak mungkin buat kita untuk bisa mengerjakan kehendak Allah dengan kekuatanmu. Kalaupun kita paksakan, bisa sih. Kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, ya. Apa bedanya kemudian kita dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat? Bukankah mereka orang yang saleh? Mereka orang yang beribadah, mereka berpuasa seminggu 2 kali, mereka memberikan persepuluhan, mereka kemudian berdoa, bahkan di pinggir-pinggir jalan masih tetap berdoa. Mereka membaca kitab Taurat, ya. Mereka sangat taat dalam semua ritual agama. Bukankah mereka terlihat saleh? Tapi Yesus bilang apa? Hai kamu orang munafik. Hai kamu keturunan ular beludak. Saya mau tanya, apakah kita manusia jasmani kita tidak punya kasih? Punya. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Satu kali Yesus bilang sama murid-muridnya, anak manusia akan ditangkap, diserahkan, kemudian akan dianiaya, lalu dihukum mati. Disalibkan, lalu kemudian mati, akan bangkit pada hari yang ketiga. Tahu reaksi Petrus? Dia tarik Yesus ke samping dan dia bilang begini, dijauhkanlah itu daripadamu. Kenapa? Karena dia mengasihi Yesus. Tapi lihat, kasih yang dia nyatakan itu kasih dari dagingnya. Dan di balik semua itu ada kepentingan bagi dirinya sendiri. Kalau Yesus mati, sia-sia semua pengorbananku. Tapi kalau Yesus tetap hidup, dia jadi raja. Nah, paling tidak aku punya posisi. Aku orang dekat sama dia. Saudara lihat, kasih manusia itu tidak tulus. Itu bersyarat. Ada kepentingan diri. Itu sebabnya tidak mungkin kita bisa memenuhi hukum Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia termasuk musuh-musuh kita. Termasuk orang yang menjengkelkan kita. Termasuk orang yang tidak baik sama kita. Bisa mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri? Atau waktu Yesus memperbaharuinya, bisa tidak mengasihi seperti Yesus mengasihi sampai kasih nyawa? Tidak bisa daging kita melakukannya. Ayat berikutnya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba Bapak Ibu, Yesus kembali ke surga. Bukankah itu lebih berguna bagi kita? Karena kalau dia tidak pergi, penolong itu nggak datang. Kalau penolong itu tidak datang, kita tidak bisa punya kuasa untuk bisa mengerjakan kehendak Allah. Dan kalau kita tidak mengerjakan kehendak Allah, kita akan hidup di dalam daging. Dan hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, artinya kita tahu di mana nanti kehidupan kita akan berakhir. Tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Coba, untuk hal ini pun Yesus kerjakan demi kepentingan kita juga. Nah, mari kita coba lanjutkan ini. Yang kedua,
Kenapa kemudian Tuhan mau kita menerima, diperlengkapi dengan kuasa? Simple Bapak Ibu, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Ya, coba lihat, iblis sudah dikalahkan, setuju? Yesus sudah mengalahkan iblis. Jadi kita tidak perlu lagi kalahkan iblis. Dia sudah kalah. Yang perlu kita kalahkan, yang perlu kita taklukkan adalah begini, tipu muslihatnya. Iblis adalah bapa pendusta. Efesus pasal 6 ya, di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, setan, iblis mencoba memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita masih ada di pihak yang kalah. Bahwa dia lebih berkuasa daripada kita. Iblis mencoba mempengaruhi kita. Ya, mencoba mengakali kita, mencoba dengan tipu dayanya. Coba lihat keadaanmu, coba lihat keluargamu, coba lihat bisnismu, coba lihat masalahmu. Iblis suruh kita lihat realita, lihat kenyataan, lihat kesusahan, lihat masalah. Padahal Yesus berkata, kita tetap dalam pertandingan iman, tapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tapi iblis mau kita lihat masalah kita, sebab waktu kita lihat masalah kita fokus pada masalah kita. Kita kemudian merenungkan masalah kita. Kemudian kita mengalami yang namanya ketakutan, keraguan, kecemasan. Lalu kemudian iman kita menjadi lemah. Lalu kita kemudian mempercayai bahwa saya memang tidak berdaya. Bahwa saya memang tidak dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan jauh dari saya. Tuhan meninggalkan saya. Bapak Ibu, iblis mencoba menipu kita. Padahal Yesus naik ke surga supaya kita diperlengkapi dengan kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita. Bukankah 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu aminkan itu? Roh yang ada di dalammu itu loh, lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar dari Lucifer. Lebih besar dari semua antek-anteknya. Lebih besar, lebih berkuasa, lebih berotoritas, dan baginya tidak ada yang mustahil. Coba, dia kasih Roh Kudus tujuannya supaya saudara tetap kuat. Saudara bisa mengerjakan kehendak Allah. Tahu apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita? Yohanes pasal 16 ayat 13 bilang begini. Ia, penolong itu, roh kebenaran, akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kenapa seseorang bisa tertipu? Karena dia nggak tahu yang benar. Betul? Kalau kita tahu yang benar, kita tidak mungkin tertipu. Orang bisa tertipu dengan tipu muslihat iblis karena dasar kehidupannya bukan kebenaran. Nah, penolong itu, pribadi yang berkuasa itu akan menolong kita masuk ke dalam seluruh kebenaran sehingga kita dapat mengerti ini tipu muslihat iblis atau bukan. Supaya kita jangan salah, Bapak Ibu. Tuhan suruh kita mengasihi semua orang, setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya, Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak beriman
Orang yang mungkin menjengkelkan kita, Yesus mati buat dia. Daud tahu siapa musuhnya. Ya, Daud tahu musuhnya adalah Goliat. Tapi waktu dia datang ke tempat medan pertempuran, dia dimarahi oleh kakaknya. Dia tanya-tanya sama prajurit, kakaknya datang, aku tahu sifatmu, kamu tuh sok berani. Ya, kamu tuh sok gitu. Terus Daud bilang begini, apa salahku? Aku cuma tanya saja. Setelah itu dia tinggalkan kakaknya karena dia tahu musuhnya bukan kakaknya, musuhnya Goliat. Nah, kita seringkali melihat orang-orang di sekitar kita sebagai musuh kita. Bukan. Mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis yang kemudian memakai mereka. Tapi mereka bukan musuh kita. Musuh kita iblis. Bapak Ibu, saya berharap bahwa kita menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi banyak hal dalam kehidupan kita. Oke, nah Roh Kudus kemudian memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Dengan demikian kita tidak akan mudah tertipu. Kalau iblis bilang begini, tuh lihat keadaanmu, kamu susah kan? Mana janji Tuhan? Tuhan tuh sedang meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kita bisa berkata begini, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kebenaran itu kemudian mengokohkan kita. Tapi lihatlah masalahmu tidak selesai-selesai. Ya, karena Tuhan sedang bekerja. Semuanya akan indah pada waktunya. Iblis coba tipu kita untuk fokus pada masalah, untuk fokus pada kegagalan, untuk fokus pada perubahan yang belum terjadi. Tapi kita kemudian memandang hanya kepada Yesus dan kita berkata, seperti ada tertulis, Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Bapak Ibu, mari saya berharap kita seimbang. Ya. Coba perhatikan waktu iblis mencoba Yesus. Dia juga kutip ayat firman Tuhan loh. Bukankah ada tertulis bahwa dia bilang jatuhkan dirimu dari bait Allah ini karena ada tertulis bahwa dia akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menopang engkau. Itu benar, itu kebenaran. Itu ada ayat firman Tuhan. Ya, Yesus kemudian berkata begini, kalau dalam bahasa saya, ya benar sih, Bapakku janji kayak begitu. Tapi bagaimana dengan ayat yang satu ini? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Betul? Bapakku tidak suruh aku jatuh. Kalau aku sengaja jatuh, itu aku mencobai Bapakku. Jadi beberapa gereja mengajarkan kita harus hidup dalam kelimpahan. Kita akan diberkati dengan luar biasa. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Ya, kekayaan dari seberang laut akan berpindah ke dalam kehidupan kita. Ya, itu firman Tuhan, betul. Itu firman Tuhan, saya aminkan itu firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan yang satu ini? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita mesti seimbang. Kalau enggak, kita akan terus tagih Tuhan. Katanya kelimpahan, katanya kelimpahan, katanya kelimpahan, katanya kelimpahan. Lalu kita kemudian dikelabui iblis, lalu kita menjadi kecewa. Percuma ikut Yesus, ternyata keadaanku baik begini-begini terus. Enggak ada mujizat pelipat gandaan, mana itu? Bapak Ibu, mujizat itu ada dua jenis Bapak Ibu. Berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, mujizat pemeliharaan. Tapi ada mujizat pelipat gandaan. Nah, mujizat pemeliharaan itu seperti janda di Sarfat itu. Bapak Ibu pernah baca itu? Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau aku makan ini, hari ini selesai, aku mati. Kemudian firman Tuhan datang bilang gini, minyak itu dan tepung itu tidak akan habis. Dia buat, jadi besoknya dia buka lagi, ada, masih ada. Masih ada, cukup untuk hari ini. Buat lagi, makan, besok
ada lagi pemeliharaan tiap hari. Enggak tambah banyak, enggak berlimpah-limpah. Tapi selalu ada. Selalu cukup. Itu mujizat pemeliharaan. Coba sampai hari ini kita masih makan, masih punya pakaian, masih bisa tidur, masih bisa bekerja. Itu pemeliharaan. Tapi kita lebih suka kan mujizat 5 roti dan 2 ikan kan? Langsung 5.000 orang bisa makan. Persediaannya banyak. Kita maunya itu. Tapi kalau hari ini kita ngalami mujizat pemeliharaan. Karena Tuhan mau kita fokus pada begini. Aku ada bersama kamu. Dan aku lebih dari cukup. Betul Bapak Ibu? Tuhan tuh lebih dari cukup buat kita. Tuhan mau gini, Dia yang kita inginkan, bukan mujizatnya. Nah, setan selalu membawa kita untuk melihat keadaan-keadaan kita. Supaya apa? Kita kemudian meragukan Dia. Jangan terkecoh Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau kita cukup. Bagaimana kalau lebih? Lebih untuk orang lain. Halo? Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup sangat besar kuasanya. Wow. Asal ada makan dan minum, cukuplah. Tapi kalau Tuhan kasih lebih, kita tetap menikmati yang cukup. Lebihnya untuk orang lain. Tuhan akan tambahkan lebih banyak kepada kita. Ya. Hari ini kita mungkin makan dengan sepotong paha ayam dengan sambal dan nasi. Lalu kemudian besok kita diberkati. Terus kita mau makan 10 paha ayam begitu? Enggak kan, tetap cukup kan 1 paha ayam sama nasi sama sambal plus sayur misalkan kan cukup. Bukan karena kelimpahan lalu kita wah pokoknya besok ya 100 paha ayam di depan saya mau makan. Bentar lagi saudara masuk rumah sakit. Coba. Semua yang Tuhan kerjakan, firman-Nya ini untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Nah, coba pikirkan ini. Setan selalu serang kelemahan kita. Betul enggak? Ngapain dia serang kekuatan saudara? Pasti saudara menang. Dia serang titik-titik kelemahan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa kuasa Tuhan justru bekerja dari kelemahan kita kan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna kan. Artinya sadar akan kelemahan kita. Itu akan membawa kita semakin bergantung kepada pribadi Roh Kudus. Kalau kita bergantung kepada pribadi Roh Kudus, percaya lagi nih, kita selalu akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kepentingan yang kedua dan yang terakhir bagi yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dengan Dia naik ke surga, itu ini. Supaya saya memiliki tempat tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya di rumah Bapakku. Ya, coba lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi siapa? Untuk kepentingan siapa nih? Yesus kembali ke surga? Untuk kepentingan kita kan? Aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa siapa?
kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, dua hal kita belajar hari ini berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus. Ya, kita kemudian mari menyadarilah bahwa semua hal yang Yesus kerjakan di bumi dan sampai hari ini dia bekerja dalam hidup kita semata-mata supaya ini yang terjadi menjadi lebih berguna bagimu, untuk keuntunganmu, untuk kemajuanmu, untuk keberhasilanmu, untuk kesenanganmu, untukmu. Betul? Saya lebih memilih. Saya kemudian memikirkan kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Karena saya tahu Dia Bapa yang memikirkan kepentinganku. Waktu saya jadi Bapa, saya baru menyadari hal itu. Kenapa? Karena waktu saya kecil, Bapak saya tidak pikirkan kepentingan saya. Itu sebabnya saya tidak bisa menyelami peran Bapak. Tapi waktu saya jadi Bapak, Tuhan bilang begini. Saya ingat ya, waktu kelahiran Keisha, saya itu siapkan satu kamar. Saya itu sampai ambil waktu setelah selesai kantor dari sekretariat, saya itu melukis. Saya gambar Winnie the Pooh, ya, saya gambar kemudian Piglet, Tiger gitu. Ya, saya gambar kamar itu. Saya siapkan karena anak saya yang kedua akan lahir. Ya, saya gambar gitu. Ya, setelah saya gambar, kemudian waktu siang, kemudian waktu anak saya berbaring di situ, ya, saya tunggui. Saya tidak izinkan satu nyamuk pun sentuh tubuhnya. Saya perhatikan. Saya tidak izinkan satu nyamuk pun. Waktu itu Tuhan bilang begini, kamu saja sama anakmu sedemikian perhatiannya. Masakan aku Bapa yang sempurna. Tidak lebih dari itu. Hari itu saya belajar. Di hari pertama, waktu anak saya yang pertama lahir, Tuhan bilang begini, kalau kamu saja sudah siapkan kebutuhannya, popoknya kamu siapkan, ya, tempat tidurnya kamu siapkan, kereta bayi kamu siapkan, ya, semua kamu siapkan. Bapa di surga bilang begini, apalagi aku, Bapa yang di surga yang sempurna, semua kebutuhanmu aku yang akan siapkan. Sejak hari itu, Bapak Ibu, saya tidak khawatir dengan hari depan saya. Saya tidak khawatir tentang makan, minum, pakai. Saya tahu semua yang Dia kerjakan selalu menjawab apa yang saya perlukan. Bapak Ibu, hari ini tidak salah waktu Tuhan bilang begini. Jangan cari kesenanganmu sendiri ya. Belajar cari kesenangan orang lain untuk kebaikannya. Kemudian untuk kemajuannya, karena aku yang akan memikirkan kepentinganmu. Bapak Ibu, lihatlah betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan kepergiannya kembali ke surga juga untuk kepentingan kita. Kiranya kebenaran ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita rendahkan hati kita, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur Kau menyatakan dirimu sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Terima kasih bahwa Engkau kemudian memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan hidup kami. Terima kasih buat pribadi Roh Kudus yang kemudian berdiam dalam diri kami untuk selama-lamanya. Pribadi yang berkuasa dan kami telah diperlengkapi dengan kuasa
supaya kami dapat mengerjakan kehendak Allah. Sebab mereka yang akan tinggal selama-lamanya dengan Bapa di surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kami tahu tidak mudah bagi daging kami untuk tunduk kepada semua kehendak Allah. Tapi Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memampukan kami. Supaya kami menaklukkan semua keinginan daging kami. Menyalibkannya. Supaya kami dapat mengerjakan kehendak Allah dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus. Benarlah firman-Mu ketika Engkau berkata, bukan dengan kuat dan gagah, tapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kepentingan kami Engkau tinggalkan dunia ini supaya pribadi Roh Kudus mendampingi kami, menolong kami masuk dalam seluruh kebenaran, supaya kami dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Karena kebenaranlah yang akan memimpin langkah-langkah kami. Kemudian firman Tuhanlah yang akan menerangi semua pikiran dan semua keputusan dan pilihan yang kami akan buat. Terima kasih kami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan tempat tinggal bagi kami di rumah Bapa di surga. Supaya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk semua rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih buat semua rencana-Mu yang Kau kerjakan demi kepentingan kami. Kau sangat mengasihi kami. Jangan biarkan kemudian kami menjadi takut, khawatir dan ragu. Jangan biarkan kami tertipu oleh tipu daya iblis. Kemudian mata kami teralihkan. Tidak lagi memandang kepada firman Tuhan. Tidak lagi melihat kepada Yesus Kristus, imam besar yang selalu berdoa buat kami. Tapi kami teralihkan melihat masalah, melihat kesulitan, melihat keadaan yang buruk. Lalu kemudian kami menjadi lemah. Kami menjadi takut dan khawatir. Kemudian kami mengalami kesusahan-kesusahan besar. Lalu kami kemudian menyusahkan diri dengan berbagai macam kesulitan. Karena kami tidak memilih yang terbaik. Hari ini kami terima firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memikirkan kami. Sampai hari ini mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Makasih Bapa yang baik. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan segenap hati tinggikan Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Putranya yang terkasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kuasa, kemenangan, bahkan semua hal yang terbaik akan datang dan menjadi bagian kehidupan kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita terima berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.